Pagi Anak Lause, pagi Lause. Pagi juga Lause. Ya, pagi ini kita jumpa dengan Lause Apang dan Lause Ali. Nah, adik-adik, kemarin kita sudah merayakan Natal, terus tahun baru. Sekarang sudah masuk 2022. Nah, tapi kita harus tetap semangat. Biarpun Natal sudah berlalu, nah kita masuk tahun baru. Mari adik-adik kita lipat tangan kita tutupkan mata kita, lalu tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi ini, kami kami boleh tetap beribadah di sekolah minggu. Tuhan, biarpun kami di rumah, kami mau tetap semangat memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam anakmu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita masih tetap mau memuji Tuhan dalam apa? Judulnya Lause, pujiannya? Matahari bersinar terang. Iya, terang. Semangat ya. Yuk. Nah, adik-adik, kita tetap berdiri juga. Kita mau tetap memuji Tuhan. Yesus di dalam Rumahku. Iya, Yesus berada di dalam rumahku. Mari tetap semangat. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。让耶稣mereka menhei, kusi kusi hei, kusi kusi hei, kusi kusi hei.让耶稣mereka menhei, kusi kusi hei, kusi kusi hei. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。 Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa memuji Tuhan. Nah,
tibanya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu, Yesus Sayang padaku. Yesus sayang padaku, Ia panggil marilah untuk jadi anaknya, turut tapak kakinya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Shalom, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Iya, senang sekali hari ini Lause boleh bersama-sama dengan kalian untuk bercerita firman Tuhan. Siapa yang pagi hari ini sudah semangat sekolah minggu? Wah, semuanya semangat ya. Di tahun yang baru, tahun berapa ini? Ada yang ingat? Oh, pasti ingat ya. Tahun 2022 ini kita mengawalinya dengan penuh semangat. Juga iman kita kepada Tuhan semakin kuat dong, ya kan anak Lause semuanya. Semakin hari semakin rajin juga kita beribadah sekolah minggu. Ya. Nah, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, mari anak-anak Lause mengajak kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih, kami bersyukur kami boleh memasuki tahun 2022 dengan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk minggu kedua ini, kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini kami sudah bernyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, pagi hari ini kita akan mendengar tentang 5 roti dan 2 ikan. Ya, pasti anak-anak Lause sudah berpikir tentang cerita ini. Cerita ini dimulai dari kisah tentang siapa? Tentang Yesus Tuhan kita. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya, minggu lalu kita mendengar cerita tentang tidak menyerah ya. Bagaimana seorang Zakheus yang bertemu Tuhan Yesus meskipun badannya pendek, tapi dia tetap semangat. Tidak menyerah dengan penghalang-penghalang yang merintangi ya. Dan juga kita sudah mendengar kisah tentang seekor anjing juga ya, yang tidak juga pantang menyerah.
Nah, hari ini kita mau tetap melihat kehebatan Tuhan Yesus ya. Nah, kehebatan Tuhan Yesus hari ini biasanya mungkin kita melihat di televisi bagaimana orang bisa melakukan hal-hal yang hebat ya. Atau mungkin kita sekarang pernah mengidolakan tokoh-tokoh kartun, misalnya apa? Ada yang mungkin kalian senang dengan apa? Kartun yang superhero, yang jagoan-jagoan? Misalnya Batman, Superman, ya, Spiderman yang biasanya menolong orang yang sedang kesulitan dari orang-orang yang jahat. Nah, hari ini kita lihat Tuhan kita lebih hebat dari superhero manapun ya. Karena pada waktu Tuhan Yesus tinggal di dalam dunia ini, dia mengabarkan banyak kabar baik ya kan, tentang siapa Allah yang mengasihi kita manusia. Nah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, kira-kira apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus berkeliling dari satu desa ke desa yang lain? Ya, tentunya Tuhan Yesus sudah terkenal. Banyak orang yang ingin melihat Tuhan Yesus secara langsung. Karena ternyata Tuhan Yesus bisa melakukan banyak mujizat. Ya, mujizat pertama siapa yang tahu? Apa ya mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Iya, betul. Apa? Air menjadi anggur ya di pesta Kana ya. Jadi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil mengubah air biasa, air putih menjadi air anggur yang sangat enak. Hanya dalam ya, semua berubah. Karena kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Nah, hari ini ketika Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, semua orang yang sakit ingin datang kepada Tuhan Yesus untuk apa? Untuk mendapatkan kesembuhan ya. Semua orang sakit pasti ingin sembuh, karena sakit itu enak nggak? Tidak enak ya. Nah, jadi Tuhan Yesus berkeliling dari desa dan kota di seluruh daerah pada waktu itu. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus berangkat menyeberang di Danau Tiberias, dan di sana pun orang-orang sudah berkumpul. Bahkan ada orang-orang yang sudah mengikuti dari desa-desa yang sebelumnya mereka tetap mengikuti Tuhan Yesus naik perahu. Orang-orang itu tidak memiliki perahu dan mereka rela berjalan mengelilingi danau itu. Supaya apa? Supaya tetap melihat kehebatan Tuhan Yesus, berita Tuhan Yesus, melihat perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Wah, kayak pemain sulap gitu ya, yang tidak mungkin dilakukan. Tapi Tuhan Yesus bukan hanya seperti tukang sulap, tapi Tuhan sungguh-sungguh melakukannya karena Dia adalah Allah yang di surga menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus ya, seperti yang kita peringati hari Natal yang lalu. Nah, jadi semua orang penasaran, ingin selalu dekat dengan Tuhan Yesus, ingin selalu melihat kehebatan Tuhan Yesus, ingin selalu mendengar siapa Tuhan Yesus itu dan apa yang mau diceritakan oleh Tuhan Yesus. Karena Dia sering mengajar kepada banyak orang. Nah, akhirnya dari pagi mereka ada yang bawa anak, ada yang bawa mama, ada yang bawa papa, ada yang bawa tante, ada yang bawa tetangga ya. Semua mungkin diajaknya ingin melihat siapa Yesus. Nah, dari pagi mereka kira-kira kalaupun bawa bekal, bawa air minum, bawa bontot, kalau sudah sampai malam kemungkinan besar persediaan makan mereka sudah habis. Karena mereka harus berjalan jauh, nggak ada mobil seperti sekarang ya kan. Nah, pada zaman Tuhan Yesus mereka harus berjalan kaki.
Nah, begitu inginnya mereka mendengar tentang Tuhan Yesus. Nah, ketika mulai senja, persediaan makan mereka sudah habis. Wah, Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang. 5.000 laki-laki, belum lagi anak-anak, belum lagi mama-mama, ya kan? Semuanya mungkin lebih dari 5.000 orang. Lah, lalu Tuhan Yesus timbullah belas kasihannya kepada mereka karena hari sudah mau mulai malam dan mereka pasti perutnya apa ya? Aduh, lapar. Betul, lapar. Jadi Tuhan Yesus memanggil muridnya, namanya Filipus. Sini Filipus, dari manakah kita akan membeli makanan untuk mereka ini? Kira-kira Filipus jawab apa ya? Tuan, kalaupun kita mau beli roti seharga 200 dinar, tidak akan cukup untuk mereka. Coba bayangkan, kalau kita jadi murid Tuhan Yesus harus menyiapkan makanan untuk mungkin 10.000 orang ya, karena di situ ada anak-anak, ada ibu-ibu yang belum terhitung ya. Wah, banyak sekali bukan yang harus disiapkan makanan. Kalaupun kita mau beli, uangnya pun harus banyak. Terus kita pun harus beli di toko atau pabrik mungkin ya, yang besar yang menyiapkan makanan. Rasanya tidak mungkin menyiapkan makanan untuk begitu banyak orang. Ya, kalau mama di rumah masak paling untuk berapa orang? Mama, bapak, abang, kakak, adik paling juga ya. Nggak begitu banyak, paling 5 orang, 6 orang paling banyak di rumah. Ya, ini harus ribuan orang. Wah, kalau masak, wah kapan selesainya ya kan? Mau dipajak, beli sayur, beli ikan, beli apapun susah ya kan untuk begitu banyak orang. Tetapi ketika Tuhan Yesus bertanya itu, apakah karena Tuhan Yesus tidak tahu apa yang harus dilakukan? Tidak. Tuhan Yesus tahu apa yang harus dilakukan olehnya. Kemudian tiba-tiba datanglah Andreas. Andreas ini berkata, "Guru, di sini ada seorang anak yang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan." Lalu Tuhan Yesus menyuruhnya, "Mari, datanglah." Akhirnya anak ini datang, dia rela menyiapkan bekalnya, memberikan bekalnya kepada Tuhan Yesus. Padahal mungkin saja anak itu masih lapar. Mungkin saja mama bapaknya juga belum makan roti dan ikan itu. Tetapi mereka bersedia untuk menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Kira-kira kalau misalnya 5 roti dan 2 ikan diberikan kepada orang banyak itu bisa cukup? Ya, secara pikiran kita pasti gak mungkin. 5 rotinya cuma 5, dapatnya seujung kuku ya kan, sedikit sekali dibagi-bagi, itu pun gak akan cukup. Ikan 2 ekor gak mungkin untuk 5.000, 10.000 orang ya, lebih mungkin. Akhirnya Tuhan membawa 5 roti dan 2 ikan itu, lalu Tuhan Yesus berdoa mengucap berkat. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus melakukan mujizat. Roti yang 5 itu dibagi-bagikan. Mereka sudah duduk, suruh mereka duduk berkelompok di atas rumput. Lalu murid-murid Tuhan Yesus mulai membagikan rotinya. Ya, 1 bakul, 2 bakul, 3 bakul, 4 bakul, sampai semuanya terbagi, sampai semuanya kenyang. Wah, kok cukup ya? Semuanya heran. Kemudian ikan yang 2 ekor tadi diberkati oleh Tuhan dan mulai dibagikan. Dan apa yang terjadi? Tidak habis. Ya, semua orang dapat menikmati ikan itu. Ya, beribu-ribu orang menikmati dan mereka bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus luar biasa, bisa mencukupi semua kebutuhan orang pada waktu itu hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan semua orang merasa kenyang, merasa sukacita karena bukan hanya mendapatkan firman Tuhan, tapi juga mendapatkan
roti dan ikan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, wah, sampai akhirnya semua bersuka cita, mereka senang, dan Tuhan Yesus menyuruh untuk mengumpulkan sisa-sisa lebihnya setelah mereka kenyang. Akhirnya tersisa berapa? Iya betul, 12 bakul tersisa. Wah, luar biasa apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Sampai di sana mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Itulah perkataan orang-orang itu ya. Nah, mereka begitu luar biasa dan mereka ingin menjadikan Tuhan Yesus menjadi raja mereka. Wah, seorang raja yang bisa mencukupkan kebutuhan rakyatnya. Mereka berpikir Tuhan Yesus kalau jadi raja, wah, pasti jadi raja yang hebat, bisa melakukan banyak mujizat. Ya. Nah, di sini kita belajar anak-anak Lause bahwa Tuhan itu mengerti kebutuhan kita, anak-anak Tuhan. Tuhan mengerti kebutuhan, meskipun kita mungkin belum berdoa, tapi Tuhan mengerti isi hati kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, Tuhan mengerti. Bahkan sebelum kita memintanya kepada Tuhan, sama seperti kisah yang tadi. Meskipun mungkin tidak ada bilang, Tuhan Yesus kami lapar minta makanan. Mungkin tidak ada yang bilang, Tuhan kami minta makanan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tahu bahwa mereka membutuhkan makanan. Nah, di tahun yang baru ini, ya, masih panjang perjalanan hari-hari kita ke depan. Pasti banyak kebutuhan yang kita perlukan buat sekolah, ya, buat di rumah, makanan, minuman, pakaian, sepatu, mainan, mungkin ya. Terus apalagi tugas-tugas di sekolah, banyak juga yang kita perlukan, ya, makanan sehari-hari. Nah, mungkin kita berpikir, aduh Tuhan, apakah nanti mama papa masih punya uang untuk semuanya itu? Tenang, Tuhan pasti tahu, Tuhan pasti mengerti semua kebutuhan kita, ya. Yang penting kita setia kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Nah, ayat hafalan kita pada pagi hari ini dari Matius 6 ayatnya yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya, ya. Matius 6 ayat 8, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Ya, ingat, kita bukan hanya punya Bapak di rumah, punya papa, punya mama di rumah. Tapi kita juga punya Bapa di mana? Bapa di surga. Bapa kita yang di surga itu maha tahu, ya kan? Nggak perlu kita kasih tahu, Tuhan tahu. Tapi Tuhan selalu ingin kita berbicara kepada Tuhan. Ya, apa yang kita perlukan kita bisa memintanya di dalam doa. Apa yang kita rasakan kita bisa menyampaikannya di dalam doa-doa kita, rasa syukur kita, rasa sedih kita, mungkin masalah kita, apalagi sukacita kita, mungkin tahun baru dapat hadiah baru, semuanya bisa kita sampaikan lewat doa-doa kita. Siapa yang di sini rajin berdoa? Ya, pintar. Tahun 2022 kita lebih lagi rajin, setia kepada Tuhan, setia dalam hal beribadah sekolah minggu, berdoa, membaca Alkitab, dan lain sebagainya, ya. Jadilah anak-anak yang luar biasa. Oke, anak Lause semuanya, ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kisah pagi hari ini. 5 roti dan 2 ikan, kami bersyukur kami boleh diingatkan kembali bagaimana Tuhan mengerti kebutuhan anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan di tahun 2022 ini Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ada banyak hal yang akan kami hadapi, tetapi kami tetap percaya Allah kami adalah Allah yang mengerti, Allah kami adalah Allah yang peduli, Allah kami adalah Allah yang sanggup mencukupkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami.
Kami menyerahkan kedua orang tua kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati keluarga kami. Di tahun 2002 ini Tuhan, kami mau terus setia kepada Tuhan dan semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita menutup sekolah minggu kita, tapi kita tetap semangat, kita bersatu dalam doa, yaitu doa Bapa kami. Mari anak-anak Lase, lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, anak sekolah minggu, sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan, ya, tetap semangat. Bye-bye.